Ya, BPKH itu adalah badan hukum publik ya, Pak. Dia bukan badan hukum pemerintah dan tapi juga bukan swasta. Jadi badan hukum publik dimiliki oleh jamaah haji, dibentuk melalui Undang-Undang 34 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji. Jadi misi BPKH itu ada 3, Pak. Satu, setelah mengumpulkan uang jamaah yang mau berangkat, kemudian mendapatkan nilai manfaat atau return-nya ya, return-nya. Kemudian yang kedua, mengelola biaya haji. Ya, bersamaan Kemenak tentu. Kemenak lebih dominan, kami hanya mengelola keuangan aja dan melaksanakan kegiatan kemaslahatan. Pada waktu kami mendapatkan amanah mengelola dana ini masih di bawah 100, Pak ya. 96. Kemudian 4 tahun kami mengelola sampai sekarang yang 2021 pertumbuhannya di atas 10% per tahun. Itu pertumbuhan dana yang cukup besar untuk industri keuangan syariah di Indonesia. Outstanding sekarang saat di atas 155, mudah-mudahan akhir tahun bisa mencapai itu. Dan setiap tahun kami menyetor dana nilai manfaat, tahun ini insya Allah 9 triliun, gitu ya. Dan kami juga mengisikan kegiatan kemaslahatan kurang lebih sekitar 200 miliar per tahun. Ranking itu bukanlah suatu tujuan ya, tetapi tujuan kita sebagai universitas itu adalah kemanfaatan bagi bangsa dan negara, kontribusi bagi masyarakat, begitu ya. Namun kita meyakini bahwa kontribusi kemanfaatan kita bagi masyarakat itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya mutu atau kualitas kita, begitu ya. Nah, mutu itu tentu bukan kita sendiri yang mendeklarasikan saya baik, saya hebat, saya apa, begitu kan. Nah, ini sebagai benchmark, sebagai tolok ukur adalah penilaian oleh orang lain yang dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memeriahkan Mangayu Bagio dan memaknai 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Universitas yang punya reputasi luar biasa di Indonesia. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnusnya, yaitu Dr. Anggito Abimanyu, MSc. Beliau adalah Ketua Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Apa kabar Pak Anggito Abimanyu? Alhamdulillah, terima kasih Pak Sadono yang sudah mengundang saya. Ya, bersyukur sekali. Sehat Pak? Sehat ya. Nah, mohon mungkin Bapak bisa menceritakan ya, sebagai salah seorang alumnus yang kuliah di Universitas Gadjah Mada, kemudian juga pernah berkarir di Gadjah Mada,
kemudian karirnya terus berkembang di Kementerian Keuangan, dan sekarang menjadi Ketua Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji yang cukup mendapat perhatian masyarakat saat ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang dan juga para YouTubers ya. Gitu. Ya, saya masuk di FEUGM, Fakultas Ekonomi UGM tahun 1980 ya. Pada waktu itu usia saya masih sangat, alhamdulillah masih muda, 17 tahun saya masuk. Karena saya Axel ya, waktu itu Axel. Ya. Dan menjadi alumni di usia 22 tahun. Itu zaman dulu termasuk cepat Pak ya. Zaman sekarang sih mungkin 5 tahun kurang itu sudah banyak sekali. Saya di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi. Banyak idola saya waktu itu dosen, waktu saya masih mahasiswa, Profesor Mupiato, Profesor Diki Prabowo, Pak Dr. Nopirin, Dr. Budiono Srihantoko, dan Pak Profesor Dr. Budiono yang mantan Wapres. Itulah beberapa idola-idola saya yang sampai sekarang selalu saya kenang karya-karyanya. Lalu saya bekerja di sebuah kajian ekonomi di PT Indo Consult Redecon Jakarta. Itu adalah sebuah lembaga konsultan ekonomi milik Pegawai Ekonomi Profesor Dr. Sumitro Djoyadikusumo. Dan waktu itu pertama kali saya bertemu dengan Pak Prabowo Djoyadikusumo karena beliau salah satu pemiliknya. Itu di Jalan Wahid Hasim Pak, di Jakarta kantornya. Nah, setelah 2 tahun saya melamar kembali ke UGM, itu tahun 87 Pak ya, 87. Kemudian alhamdulillah saya diterima di UGM. Kemudian tahun 88 saya berangkat ke Amerika ya, karena waktu saya terima saya mendapatkan admisi. Waktu itu saya masih CPNS Pak ya di UGM, di University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat. Waktu itu saya mendapatkan beasiswa untuk master degree dari pemerintah melalui Bank Dunia, World Bank 17 waktu itu ya. Kemudian setelah saya selesai 89, saya melanjutkan S3 di universitas yang sama. Saya tidak mendapatkan beasiswa lagi dari pemerintah, tapi alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa dari universitas yang bersangkutan sebagai research assistant. Dan saya juga bekerja di part-time di Bank Dunia di Washington, karena jarak Washington dan Philadelphia kan dekat, ya 1 jam. Kemudian saya lulus di usia yang juga relatif muda, waktu itu 30 tahun, termasuk dokter yang muda pada waktu itu ya. Kalau sekarang yang dokter usia di bawah 30 sudah banyak. Itu lalu pada waktu itu terjadi pergantian kepemimpinan ya. Saya kembali 85, 86 saya mengajar sebentar, kemudian bukan sebentar lah, saya sudah tetap di situ. Kemudian waktu itu ada kembali ke kampus, tapi ada pergantian pemerintahan. 98, 99 saya sebagai direkrut sebagai Dewan Ekonomi Nasional, itu penasehat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya, itu bersama dengan Pak Budiono, Bu Sri Mulyani, Pak Emil Salim, dan Pak Arsyad Anwar, Pak Bambang Subianto, dan lain sebagainya. Kemudian saya waktu Pak Bambang Sudibyo sebagai Menteri Keuangan, saya direkrut sebagai staf ahli beliau, kemudian diteruskan sampai dengan Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu tahun 2002 sampai 2010. 2010 saya kembali karena rindu pada kampus. Saya mengajar sebentar Pak, seperti saya juga sudah menetap dan sudah menjadi Direktur Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, tapi tahun 2012 saya dipanggil kembali untuk menjadi Dirjen Haji dan Umroh. Jadi hingga tahun 2014, waktu itu ada skandal yang menyangkut kementerian, saya untuk sementara withdraw dulu, kemudian saya baru withdraw sebentar, saya diambil sebagai Chief Economist-nya di BRI. Kemudian tahun 2016 saya kembali ke UGM, resmi Pak ya, resmi. Itu kemudian saya diperbantukan dan ditetapkan sebagai dosen di Departemen Ekonomi dan Bisnis dan Sekolah Vokasi, karena Sekolah Vokasi sedang berkembang ya waktu itu. Hingga sekarang saya menjadi advisory board dari Sekolah Vokasi. Tahun 2017 saya
diangkat oleh Presiden menjadi Kepala Badan Pelaksana ya BPKH. Hingga sekarang tahun 2021 saya juga diminta menjadi penasehat Menteri Bappenas. Itu Pak kira lebih karir sampai sekarang. Ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu jiwa seluruh. Jadi Bapak ulang-alik Jogja Jakarta gitu Pak ya, separuh kaki di Jogja, separuh kaki di Jakarta terus gitu ya. Ya, tapi saya masih tetap mengajar ya waktu itu ya, meskipun saya cuti di luar tanggungan negara, cuti balik gitu. Karena sebagai pejabat negara kan tidak boleh merangkap jabatan ya, jadi saya cuti balik. Tapi masih mengajar Pak Haris, meskipun agak kacau ya pasti ya karena kesibukan. Tapi sebetulnya saya sudah kembali itu 2010 ya, tapi baru 2012, baru setahun, hampir 2 tahun saya diminta kembali. Kemudian sampai sekarang juga begitu. Setelah 2015-16 saya kembali, meskipun saya tidak full time di FEB, tapi di sekolah vokasi saya kemudian diangkat oleh Presiden menjadi Kepala BPKH. Ya. Nah, Bapak kemudian menjadi Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, yang ini cukup mendapat perhatian publik karena dananya cukup besar ya, lebih dari 150 triliun gitu ya. Kemudian itu dana umat sehingga banyak yang melihat gitu. Nah, bagaimana Bapak menangani ini? Sebenarnya apa misi utamanya dan apa saja kegiatannya, Pak? Ya, BPKH itu adalah badan hukum publik ya, Pak. Dia bukan badan hukum pemerintah dan tapi juga bukan swasta. Jadi badan hukum publik dimiliki oleh jamaah haji, dibentuk melalui Undang-Undang 34/2014 mengenai pengelolaan keuangan haji. Jadi misi BPKH itu ada 3, Pak. 1, setelah mengumpulkan uang jamaah yang mau berangkat, kemudian mendapatkan nilai manfaat atau returnnya ya, returnnya. Kemudian yang kedua mengelola biaya haji. Ya, bersamaan Kemenak tentu. Kemenak lebih dominan, kami hanya mengelola keuangannya aja dan melaksanakan kegiatan kemaslahatan. Pada waktu kami mendapatkan amanah mengelola dana ini masih di bawah 100 Pak ya. 96. Kemudian 4 tahun kami mengelola sampai sekarang yang 2021 pertumbuhannya di atas 10% per tahun. Itu pertumbuhan dana yang cukup besar untuk industri keuangan syariah di Indonesia. Outstanding sekarang saat di atas 155, mudah-mudahan akhir tahun bisa mencapai itu. Dan setiap tahun kami menyetor dana nilai manfaat, tahun ini insya Allah 9 triliun, gitu ya. Dan kami juga mengisikan kegiatan kemaslahatan kurang lebih sekitar 200 miliar per tahun. Itu dipakai untuk apa Pak? Yang tadi dana kemaslahatan? Kalau kemaslahatan tentu untuk kemaslahatan untuk CSR Pak ya, kegiatan sosial ada 6 tujuannya, mulai dari pelayanan ibadah haji, kemudian pendidikan, dakwah, kesehatan, kemudian ekonomi umat, sosial keagamaan. Itu ya, itu prinsipnya itu untuk kegiatan-kegiatan sosial dan keumatan lah kalau itu ya. Ekonomi umat juga ya. Jadi itulah kurang lebih yang dimanfaatkan sampai sekarang. Sekarang apa yang Bapak peroleh waktu kuliah atau semangat dari UGM ketika menjalankan tugas-tugas di luar kampus? Ya, UGM itu beda Pak ya dengan yang lain. UGM itu punya keunggulan yang luar biasa, kulturnya juga bagus, kultur pendidikan pembelajaran juga berbeda, kedekatan dengan dosen pada waktu itu sudah cukup baik, dan perluasan kerakyatan. Ya. Semangat pengabdian itu lebih tinggi daripada semangat komersialnya, tanggung jawab, dan hampir semua alumni UGM itu rendah hati dan menghadapi karya tantangan, tetapi mampu membuat organisasi ya dengan
ke UGM-an tadi, itu saya kira itu modal yang sangat penting ya untuk karier dari para alumni. Apakah kan apalagi sekarang Pak ya, jadi dalam periode ke periode itu kan banyak alumni UGM yang sangat berperan. Apakah memang nama UGM itu semacam menjadi jaminan gitu? Kalau dulu mungkin ya Pak ya, dulu alumni UGM sangat dominan di berbagai lembaga pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan di dunia swasta itu sangat dominan ya. Dulu kalau ekonomi itu ya hanya UGM, UI gitu ya, Unpad, Brawijaya, kemudian Malang gitu ya, Unipro. Tapi sekarang nggak begitu lagi ya, karena sudah banyak persaingan semakin ketat. Nama besar UGM tidak cukup Pak ya, tidak cukup. Jadi para alumni sekarang nampaknya juga sadar mengenai persaingan itu, jadi mereka saya kira secara pribadi dan secara lembaga juga meningkatkan kompetensi. Nah, jaringan network juga dibangun, tapi yang penting adalah integritas pribadi masing-masing ya Pak ya, masing-masing individu itu menjadi taruhan, menjadi garansi kepercayaan masyarakat terhadap alumni UGM. Terakhir beberapa senior UGM mengingatkan kembali bahwa Universitas Gadjah Mada itu didirikan sebagai universitas tadi yang kerakyatan, yang nasional, dan berbasis pada ideologi Pancasila. Nah, ini seberapa jauh ini menjiwai semangat para alumni UGM sendiri, Pak? Kalau saya mungkin tidak bisa mengatakan alumni yang lain, tapi buat saya pribadi dan ya mungkin sedikit pengetahuan saya pada teman-teman saya, itu sangat kuat ya jati diri UGM itu. Tapi di samping nilai-nilai tadi yang ada di UGM sendiri yang diajarkan pada kami pada waktu kami di kuliah maupun di dalam berbagai kesempatan kegiatan-kegiatan yang lain, itu kuat sekali ya. Bahkan landasan Pancasila itu sebagai ideologi negara dan juga pegangan way of life kita ini sangat kuat dan itu masih relevan sampai sekarang. Dia menjadi dasar ya bagi pegangan kita dan berbagai pengabdian dimanapun alumni itu berada. Ya menjadi pemandu lah begitu ya. Kalaupun tidak menjadi pemandu di depan sekali begitu, itu prinsipnya ya ketika ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang kurang lurus begitu, itu harus diingatkan, harus disuarakan bahwa yang lurus, yang seharusnya itu begini. Yang seharusnya dilaksanakan itu begini, semacam itu ya. Jadi kecuali secara teknis tadi menghasilkan tenaga-tenaga atau lulusan-lulusan yang profesional, kemudian kompeten dan relevan dengan kebutuhan zaman, menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dari riset-risetnya, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil-hasil riset begitu, itu tentu harus ada sikap yang meluruskan kalau ada yang bengkok, ya, yang membelokkan ke arah yang benar kalau ada yang arahnya melenceng.
prestasi UGM juga alumninya itu diakui oleh para alumni perguruan tinggi lain bahwa ini solid gitu ya, kemudian sering dijadikan apa ya, perbandingan atau rujukan. Kalau bisa kita berusaha seperti alumni UGM, memelihara kebersamaan, soliditasnya. Nah, apa yang Bapak rasakan sebagai alumni UGM? Ya, sekali lagi saya harus jujur mengatakan kalau dulu di awal-awal karier itu sangat kental ya, kuat ya. Tapi sekali lagi, kalau sekarang dalam hal rekrutmen, dalam hal karier itu kompetensi itu menjadi penting juga ya, tidak hanya alumni. Meskipun alumni itu garantor ya, kalau saya juga demikian, kalau merekrut karyawan itu universitasnya penting ya, tapi juga pada akhirnya kompetensi dan integritas itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dikompromikan, Pak, gitu ya. Jadi kira-kira itu ya, meskipun sekali lagi alumni UGM itu sangat akrab ya, karena relatif kulturnya adalah relatif juga berbasis kultur Jawa yang sangat penuh dengan social capital yang cukup tinggi. Jadi itu menjadi modal bagi kita semua untuk tadi ya, menjalankan karya dengan integritas yang tinggi, dengan kesopanan santunan, dan tapi tetap kompetitif ya di dalam. Tapi kan karena apa Pak, skopnya nasional itu kan apa, masukan mahasiswanya itu dari seluruh Indonesia kan macam-macam Pak. Apakah bisa melebur jadi kultur Jogja semua itu Pak? Sangat tergantung pada dosennya ya, pengajarnya dan juga lingkungannya. Kalau saya juga kebetulan mengajar di kampus-kampus lain ya Pak ya. Jadi agak beda sih UGM itu ya. Bedanya apa namanya, dosennya sudah terbentuk ya, kulturnya sudah terbangun sehingga siapapun yang mengajar ataupun yang terlibat itu namanya tetap menjiwai jati diri itu, dan itu mengajarkan kepada teman-teman, kepada para mahasiswa. Minimal cara mengajarkan itu ada pengajaran budi pekerti ya, itu ada pengajaran mengenai nilai-nilai kebaikan gitu ya, dan juga nilai-nilai UGM itu sendiri secara nggak langsung itu diajarkan. Saya sendiri juga begitu ya, cara mengajar saya kan tidak hanya mengajar ilmu, tapi juga memberikan pembelajaran ya, tidak hanya sekedar memberikan subject matters, tapi juga pasti memasukkan unsur-unsur jati diri tadi itu sebagai modal sosial yang nanti akan bermanfaat bagi para mahasiswa itu sendiri ketika dia lulus. Nah, sekarang ini adalah pertama kalinya ya alumni perguruan tinggi Indonesia ya, yang secara resmi menjadi presiden ya, dari Universitas Gadjah Mada. Nah itu bagaimana pengaruhnya terhadap korps alumni Gadjah Mada? Tentu itu membuat kita bangga ya, dan kita yakini bahwa UGM telah memberikan edukasi, pembelajaran yang baik bagi para mahasiswa maupun alumninya dengan tujuan mengabdi pada negara. Ya. Tentu ada alumni yang jadi presiden, alumni jadi menteri, jadi kepala lembaga, jadi kepala daerah, jadi pimpinan perusahaan, pimpinan LSM atau universitas. Itu adalah suatu yang membanggakan. Tapi sekali lagi itu harus dibuktikan dengan prestasi para alumni itu sendiri ya. Saya sendiri kan harus membuktikan bahwa saya sebagai alumni UGM mampu untuk memimpin lembaga yang sekarang saya pimpin, dan juga saya harus mampu untuk berkarya di tempat-tempat yang lain juga. Tapi itu harus saya buktikan sendiri gitu ya Pak ya. Apakah Pak Anggito juga merasakan bahwa periode sekarang ini memang peran alumni UGM mencapai puncaknya kelihatannya, artinya sangat banyak dibanding periode-periode sebelumnya. Jadi
apa yang Bapak rasakan atau mungkin saya nggak tahu ya kalau di bidang ekonomi tidak, Pak. Coba Bapak sebutkan berapa CEO dari UGM, alumni UGM. Hampir sedikit, Pak ya. Ya, coba Bapak sebutkan menteri ekonomi ya, kalau yang menteri yang lain ya dari UGM. Tidak ada, Pak, sekarang. Tapi di bank-bank masih ada, Pak, di apa? Sedikit, Pak. Sedikit. Dulu zaman saya itu BRI itu dirutnya UGM, BNI dirutnya UGM. Zaman saya waktu karier pertama kali tahun 90 ya, direktur utama PTN juga dari UGM. Sekarang nggak ada, Pak. BNI bukan, BRI bukan, PTN bukan, Mandiri juga bukan. Ya, mungkin ada di BCA itu di second layer-nya, tapi bukan fakultas ekonomi juga dari pertanian. Tapi itu sudah nggak ada, Pak. Kemudian di Kementerian Keuangan juga tinggal sedikit, di Kementerian BUMN juga tinggal sedikit, Kementerian Bappenas juga tinggal sedikit, Pak. Kalau di kementerian lain, iya, Pak. Saya kira ya kita punya, alhamdulillah punya 7 menteri ya, 7 menteri dari UGM dan juga ada beberapa dari Wamen juga dari UGM, tapi bukan dari bidang ilmu ekonomi, Pak ya, bidang ekonomi. Jadi tidak otomatis kalau begitu, Pak ya. Makanya tadi saya bilang kalau dulu itu menjadi menjadi garansi itu ya, garansi lembaga. Tapi sekarang dengan persaingan yang begitu ketat dan juga alumni-alumni lain juga bergerak, Pak. Nah, jika melakukan hal yang sama yang dulu kita lakukan juga. Dan sekarang tentu kita harus buktikan dengan kelembagaan dan juga individu ya, harus punya kompetensi, punya integritas dan punya komunikasi dan network-nya juga harus cukup luas, Pak. Ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh. Tetapi mungkin yang menarik, dulu kan pernah zaman Pak Harto itu ada kelompok alumni Berkeley gitu. Sekarang sudah nggak ada lagi, Pak ya, yang dari luar negeri ya. Ada, Pak. Nggak ada. Baik, mungkin terakhir Pak Anggito, mungkin ada saran dan harapan pada sivitas akademika UGM, terutama termasuk para alumni untuk menjaga pesan-pesan jati diri UGM yang sering diingatkan oleh para senior. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, kondisi lingkungan global maupun nasional kan sudah mengalami evolusi, Pak, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Perkembangan teknologi juga sudah melakukan evolusi. Ya, harapan saya tentu meskipun perubahan itu terjadi, para alumni tetap membekali diri dengan jati diri UGM yang harus terus dipupuk dengan baik, lalu komunikasi yang intensif antara alumni, Pak ya, dan juga dari generasi ke generasi sampai ke tingkat mahasiswa. Jadi hubungan itu harus terus dibangun, komunikasi itu harus dilakukan melalui sharing komunikasi informasi mengenai kompetensi, mengenai jaringan alumni di dalam maupun di luar negeri, terus membangun jati diri UGM yang kerakyatan, sederhana, bertanggung jawab, profesional, dan integritas. Jadi harus ada upaya, Pak, upaya bersama ya, dan nampaknya sekarang itu karena begitu luas jaringannya, begitu luas bidangnya, kita agak keteteran juga ini menangani para pemimpin masa depan ya, terutama di bidang ekonomi ya. Kalau di lembaga lain mungkin ya, Pak, tapi di bidang ekonomi sekarang kita agak ketinggalan ya, Pak ya, ketinggalan dibandingkan alumni yang lain. Tentu bukan karena UGM-nya tidak berfungsi, tapi memang kompetensi dari para alumni itu harus ditingkatkan ya, supaya kita akan mengisi generasi-generasi digital itu, generasi-generasi yang ke depan yang lebih mengedepankan aspek jati diri, tapi tidak pernah melupakan masalah kompetensi. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Anggito Abimanyu MSc, Ketua Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang sudah menyampaikan beberapa hal mengenai bagaimana semangat para alumni Universitas Gadjah Mada untuk mengabdi, ya, rendah hati, tapi cukup berkompeten dan bisa memimpin
membuktikan prestasinya untuk bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih Pak Anggoto, sukses terus ya. Terima kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak J, teman Pak. Universitas Nasional, Universitas Perjuangan, Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan, dan Universitas Pusat Kebudayaan. Nah, sekarang implementasi dari masing-masing ini kira-kira seperti apa? Misalnya Universitas Nasional, bahwa UGM ini adalah miliknya bangsa Indonesia, bukan miliknya DIY saja, bukan miliknya Jawa Tengah dan sekitarnya misalnya. Maka dari itu, lalu semua orang di seluruh Indonesia itu harus ada yang sekolah di UGM, berhak begitu ya. Tetapi hak itu belum tentu bisa digunakan. Karena apa? Karena tingkat pendidikan di Indonesia ini juga beragam sekali. Kalau kita biarkan bersaing bebas, tidak akan ada yang jauh-jauh itu masuk ke UGM. Maka dari itu kita harus mempunyai kebijakan afirmatif, begitu. Oh